Halo teman-teman penggiat PLTS, dimanapun kalian berada, salam dari Aspro. Nah, ini kita mau menjelaskan tentang proses produksi trafo toroid. Jadi kita ini udah bergelut di bidang trafo toroid ini udah lebih dari 10 tahun ya. Jadi udah lama kita memproduksi trafo toroid. Tapi selama ini udah beberapa tahun ini untuk produksi trafo toroid sudah diurus anak-anak, jadi saya jarang bergelut di bidang trafo karena saya fokus mengembangkan di bidang PLTS, khususnya di mesin inverter. Nah, ini sedikit saya ingin melihatkan proses produksi trafo toroid yang kita lakukan. Jadi mulai dari bahan baku kita emang sudah siapkan yang kualitas bagus, premium, baru. Nah, ini corn ya. Jadi corn ini waktu datang dari pabrik ini memang gelundungan atau roll besar. Itu satu gelundung itu bisa bobotnya sampai 300 bahkan 500 kilo. Nah, ini karena kita masih bengkel kecil, jadi nuruninnya juga manual. Ini current toroid ini emang spek untuk trafo ya. Jadi current toroid ini tingginya macam-macam sesuai kebutuhan. Ada yang 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan menyesuaikan kebutuhan produk trafo yang ingin kita buat. Jadi current toroid ini adalah faktor utama untuk menentukan kualitas efisiensi trafo. Jadi kualitas utamanya ada pada current ini ya. Jadi jika kita menggunakan current yang bagus, efisiensinya trafo ini bakal optimal lah. Ini trafo atau currentnya ini gede-gede ya. Jadi saat kondisi mentah, nah seperti ini, korennya gede banget, 300 sampai 500 kilo. Nah, nanti masih kita olah ini koren ini. Kita potong-potong sesuai spek yang kita inginkan ya. Jadi kita potong atau cutting untuk ketinggiannya. Nah, ini setelah kita cutting, kita masuk ke proses rolling. Jadi rolling ini adalah membentuk koren sesuai ukuran trafo ya. Jadi proses rolling ini memang harus benar-benar kuat, padat, biar mendapatkan hasil induksi dari lilitan primer ke sekunder ini yang optimal. Nah, ini proses rolling corn atau current toroid. Di mesin rollingnya ini juga kita buat sendiri ya. Memang benar-benar 100% produk lokal dari mesin juga kita ciptakan sendiri. Jadi untuk daya yang besar otomatis nanti core-nya juga menyesuaikan bakal besar. Ini core ini harus benar-benar padat ya, sehingga tidak ada celah atau rengga udara yang antar plat core-nya ini. Nah, ini setelah proses rolling selesai, ini adalah wujud core yang mentah. Seperti ini wujudnya. Ini udah padat ini. Jadi sudah siap kita masuk ke tahap selanjutnya ini. Ini ukuran yang 10 kW ya, 10.000 watt dengan bobot ini di atas 20-an kilo lah ini core-nya ini. Ini seperti ini setelah kita olah. Nah, setelah selesai seperti ini kita akan masuk ke tahap proses annealing ya. Jadi proses membuang sifat bajanya. Nah, ini proses annealing ini suhunya juga kita atur sehingga
korennya tidak lapuk saat proses annealing ini untuk membuang sifat-sifat baja. Dengan tekanan suhu yang pas ya, jadi tidak boleh asal. Jadi kalau asal terlalu tinggi, nanti koren ini juga bakal terjadi pelapukan. Oke, setelah selesai proses annealing, terus kita masuk ke proses ini, proses pelapisan koren menggunakan isolator ya. Isolator ini emang yang sudah khusus untuk trafo, jadi tahan terhadap panas. Nah, setelah proses isolasi, lanjut kita masuk ke tahap proses winding atau melilit. Melilit primer ini, proses pelilitan primer kapasitas 10.000 watt. Jadi dengan proses mesin ini antar lilitan ini benar-benar rapet, benar-benar padat, sehingga saat trafo kita load beban tinggi, dia nggak geter, dia nggak terjadi loss lah atau drop tegangan. Untuk kawat sendiri kita juga menjaga kualitas, kita menggunakan kawat yang memang tembaga murni ya. Proses winding bisa dibayangkan jika dengan kawat sebesar ini kita lakukan secara manual. Nah, kalau manual itu hanya modal lekukan aja ya tiap sudutnya. Jadi untuk kerapatan, kepadatan kawat itu kurang. Jadi saat di load beban tinggi bakal terjadi dengung atau drop di tegangan output. Untuk mesin winding sendiri pun juga kita ada beberapa ya, ada 4 mesin. Jadi tiap mesin ini menanganin ukuran masing-masing. Jadi nggak bisa satu mesin ini untuk menangani trafo dengan spek yang macam-macam. Jadi misalkan trafo 1 kW sampai 3 kW, nah seterusnya 3 kW sampai 7 kW, satunya lagi 7 kW sampai 12 kW ya. Karena nanti berpengaruh pada semuanya, pada mesinnya ini. Ini yang kapasitas 10.000 watt, masih proses lilitan primer. Nah, ini kawat benar-benar padat dan kencang. Untuk mesin winding sendiri kita juga ini produk lokal ya, produk dari teman kita ini, memang benar-benar semua rakitan lokal. Dari mesin-mesinnya juga rakitan lokal semua. Jadi saya seneng rakitan lokal daripada beli impor. Bukannya nggak mampu beli impor ya, kalau rakitan lokal seperti ini saat ada kendala kita cukup dengan mudah untuk servis atau perbaiki, karena semua peralatan, modul-modul, spare part sangat mudah didapat di pasaran. Kalau yang ini adalah trafo yang kecil, kapasitas 2000 watt. Kita menggunakan mesin yang kecil. Jadi kita produksi trafo itu dari yang kecil, kapasitas dari 100 PA ya, 1 amperan juga kita produksi, untuk biasanya untuk aksesoris, kebutuhan sound system kita juga buat. Ini kebetulan kita lagi sedang banyak project untuk kebutuhan PLTS. Nah, ini kita kejar pembuatan trafo untuk kebutuhan PLTS.
Jadi untuk kapasitas produksi kita itu ya satu bulan itu biasanya antara 300 sampai 500 kilo kawat tembaga ya. Jadi kalau kita hitung dengan watt, ini target kita itu satu tahun itu tembus 1 megawatt untuk trafo PLTS sendiri. Nah, belum lagi untuk trafo kebutuhan lain ya, karena kita juga membuat trafo untuk kebutuhan audio, kebanyakan itu sound system dari aksesoris sampai power amplifier untuk kelas-kelas lapangan. Jika setting mesin udah pas seperti ini enak ya, di saat proses winding bisa kita tinggal kemana-mana karena ini udah otomatis, berapa lilit dia akan stop. Ini udah muter sendiri. Yang 10.000 watt dan dia selesai untuk lilitan primernya. Untuk lilitan sekunder juga sama ya, seperti ini prosesnya, cuma kita tinggal nentuin poin-poin voltase outputnya. Voltase output nanti kita perbandingan antara jumlah lilitan primer dengan lilitan output. Nah, setelah proses lilitan winding ini selesai, kita langsung masuk ke proses ini ya, isolasi atau pelapisan lilitan sekunder ini. Jadi finishing terakhir ini kita lapisi menggunakan isolator juga yang tahan panas ya. Nah, memang untuk trafo toroid untuk inverter kita buat ada celah di kawat ya, jadi kita nggak tutup full agar sirkulasi pendinginan di trafo ini dapat berjalan optimal. Setelah proses isolasi ini selesai, kita langsung siapkan untuk adonan cor ya. Di cor ini kita menggunakan resin, ini menggunakan takaran juga. Untuk warna kita juga selera ya, tapi kebanyakan kita menggunakan warna hitam. Ada resin, talek, dan katalis. Nah, kita aduk benar-benar sudah campur ya. Baru kita masukkan ke trafo, as trafo. Nah, ini proses cor pada trafo cukup mudah ini. Proses pengecoran. Nah, setelah proses cor selesai, kita juga ini ya, setelah selesai ya, tunggu kering. Ini kita sedang proses menunggu kering. Ini trafo yang siap, udah siap ya di 90%. Ini kapasitas trafo ini 10 kW atau di 10.000 watt.
Ini setelah kering kita langsung masuk ke tahap selanjutnya ya. Ini pemasangan sekun-sekun untuk konektornya ya. Pada ujung-ujung, nah ini spek trafonya daya 10.000 watt 2 kali 28 volt, untuk sistem 48 volt bisa, 96 volt juga bisa. Setelah kita kupas isolator di tembaga, lalu kita akan pakai crimping. Setelah crimping selesai, kita masih belum puas. Untuk menjaga benar-benar kuat, kita kasih timah ya, atau kita solder ujung yang sudah kita crimping ini, biar koneksi antara sekun dan kawat tembaga ini benar-benar menyatu. Ini setelah selesai proses penyekunan, kita siap instalasi atau pasang ya ke unit mesin. Ini adalah induktor untuk pelancar arus kerja pada inverter. Nah, mungkin seperti itu gambarannya proses pembuatan trafo toroid yang kita produksi. Nah, bagi teman-teman yang ingin pesan atau custom trafo apapun, yang penting trafo toroid ya, voltase berapapun, kita bisa membuatkan. Jadi untuk teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus untuk trafo toroid, bisa langsung kontak admin kita di bagian trafo. Nah, ini ya, nomornya ada di bawah ini. Nah, bisa langsung tanya-tanya untuk spek harga langsung ke nomor admin barusan. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan proses produksi trafo toroid kali ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.